Ketua Forum Sufi Dunia, Maulana Habib Lutfi bin Yahya, diyakini oleh sejumlah orang memiliki karomah sebagaimana layaknya seorang waliullah. Salah satu karomah kewaliannya seperti disiarkan oleh banyak media, yakni mampu membelah diri di dua tempat sekaligus. Dalam tradisi mistik Jawa, karomah wali seperti ini disebut lipat bumi atau pecah raga. Syahdan, karomah ini dimiliki oleh Sunan Kalijaga, juga Presiden RI pertama, Insinyur Soekarno alias Bung Karno. Terlepas dari benar tidaknya cerita karomah Lutfi bin Yahya tersebut, tak penting bagi kita untuk melakukan verifikasi. Yang justru penting diverifikasi adalah seputar pertanyaan yang sangat mengganggu nurani publik, khususnya umat Islam Indonesia. Demikian bunyi dua rangkai kalimat pertanyaan tersebut. Pertama, benarkah ada seorang wali yang gemar memalsukan makam? Berikutnya, jika benar ada, untuk apa sang wali tersebut memalsukan makam atau kuburan? Jika memang benar Lutfi bin Yahya adalah seorang wali, maka bisa jadi di kolong jagat ini, khususnya di kalangan dunia Islam, ada cerita versi terbaru yang layak diberi judul Kisah Waliullah Pemalsu Kuburan. Ini bukan cerita fiktif atau fantasi, tapi kisah nyata yang benar-benar lahir dan terjadi di Indonesia dengan tokoh utamanya bernama Lutfi bin Yahya, bergelar Maulana yang berarti sang penolong, dan Habib yang berarti orang yang dicintai. Dua padanan gelar yang sangat sakral dan mulia. Dengan kedua gelarnya itu, salah satu kepiawaian Lutfi bin Yahya adalah memang benar dalam urusan pemalsuan makam atau kuburan. Salah satu prestasinya yang paling gemilang. Kalangan netizen sudah tahu persis ada puluhan makam yang telah dipalsukan oleh Lutfi bin Yahya, atau setidak-tidaknya atas perintahnya, untuk kemudian makam itu dinisbahkan kepada marga leluhurnya bin Yahya dari klan Ba'alwi Yaman. Bukan hanya kuburan orang atau tokoh yang tak begitu dikenal sejarah, bahkan kuburan Pangeran Diponegoro pun pernah dinisbahkan sebagai bin Yahya. Yang paling kontroversial adalah bagaimana Lutfi bin Yahya membaalwikan tokoh sejarah kerajaan Mataram Islam, Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, dengan menyulapnya menjadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya, yang juga diberi lakop atau julukan sebagai Syekh Keramat Jati. Bagaimana Lutfi bin Yahya bisa sedemikian nekat dan sembrono membaalwikan tokoh yang memiliki kedudukan sangat penting bagi Trah Mataram Islam, khususnya Trah Hamengkubuwono II ini? Berikut cuplikan video pengakuannya. Dari mana disebut Keramat Jati? Ketika 1949, saksi itu sebetulnya saya melihat sudah banyak tidak ada, tapi saya bisa mengambil orang yang menyaksikan sendiri, di antara Al-Habib Alwi Al-Habsyi, suami Cikroh di Jomblang, lalu Habib Idrus Segar, dan Pak Ahmad. Saksi itu sebetulnya saya melihat sudah banyak tidak ada, tapi saya bisa mengambil orang yang menyaksikan sendiri, di antara Al-Habib Alwi Al-Habsyi, suami Cikroh di Jomblang. Dengan air muka tenang tanpa dosa menyebut nama-nama saksi untuk menguatkan klaimnya bahwa Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat adalah gelar dari Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang dikenal juga dengan julukan Syekh Keramat Jati. Saksi-saksi yang disebutkan itu semuanya berasal dari klan Ba'alwi Yaman. Uniknya, Lutfi yang lahir pada tanggal 10 November tahun 1947 Masehi di Pekalongan, Jawa Tengah itu mengaku mendapatkan sumber kesaksian tersebut pada tahun 1949. Klaim Lutfi bin Yahya itu bagi keluarga Trah Mataram Islam
adalah sesuatu yang sangat menyakitkan sekaligus tidak masuk akal. Karena itulah Raden Dibyo Laksmono, seorang musisi yang membuktikan dirinya sebagai keturunan ke-8 dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat, meminta pertanggungjawaban Lutfi bin Yahya untuk membuktikan kebenaran klaimnya yang telah membaalwikan datuknya itu. Raden Dibyo bahkan menyampaikan permohonannya itu dalam sebuah forum terbuka. Berikut cuplikan videonya. Jadi apabila kami menerima klaim bahwa dari bin Yahya, dari Assegaf, ini adalah keluarga besar dari Sri Sultan Hamengkubuwono II atau dari Trah dinasti Mataram Islam, berarti kekancingan kami ini batal semua, Pak. Kekancingan seluruh dinasti Mataram Islam yang dikeluarkan oleh Ngayok Jogarta Hadiningrat batal. Dan ini bisa memungkinkan kekancingan seluruh kesultanan di Nusantara batal. Nah, maka dari itu saya menuntut atau kami menuntut apabila dari bin Yahya atau dari Assegaf atau dari RA lah saya sebut ya, Robito Alawiyah, membenarkan, tolong publikasikan. Silakan pilih tempatnya Jogja atau Solo, publikasikan bahwa mereka benar keluarga dari kami. Kalau sudah sedemikian gamblang, bagaimana Lutfi bin Yahya akan menjawab tantangan ini? Seperti harapan Raden Dibyo, kalau memang klaim Lutfi bin Yahya benar bahwa Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat adalah berasal dari Trah Klan Baalwi Yaman dengan marga bin Yahya, maka umumkan saja secara terbuka silsilah nasabnya itu. Sekaligus tantangan ini juga berlaku untuk Rabitoh Alawiyah selaku lembaga resmi pencatat klan Baalwi Yaman. Bila ternyata tidak dapat membuktikannya, maka bisa jadi Lutfi bin Yahya akan menghadapi tuntutan hukum lebih jauh lagi. Mungkin bukan hanya dari Trah Mataram Islam, tapi juga dari seluruh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Lutfi bin Yahya agaknya terlampau sembrono, berani mengobok-obok Trah Mataram Islam sebagai kerajaan terbesar di Nusantara. Selama 200 tahun lebih sejak kematian Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat pada tahun 1812 dalam tragedi Geger Sepehi, maka nama KRT Sumo Diningrat tercatat dalam seluruh catatan nasab induk di Yogyakarta sebagai anak dari Kanjeng Raden Tumenggung Jaya Ningrat ke-1, seorang bupati di Kedu. Jadi jelas dia bukan seorang Habib atau Sayyid. Makamnya juga jelas ada di Jejeran, Bantul, Yogyakarta, bukan di Semarang. Operasi ala Zionis Yahudi memalsukan ratusan makam di Palestina, khususnya di sekitar Masjidil Aqsa, yang diduplikasi oleh Lutfi bin Yahya, nampaknya tak berjalan mulus. Sudah pasti operasi senyap ini terungkap dan mendapat tantangan sangat keras. Sejumlah makam palsu ciptaannya pun telah digempur habis. Bisa jadi menunggu akhir Oktober 2024 ketika posisinya sebagai tim penasehat presiden berakhir, Lutfi bin Yahya harus bersiap pasang badan menghadapi tuntutan hukum atas kesembronoannya ini. Seiring dengan tumbangnya pohon nasab klan Baalwi Yaman akibat terhempas tsunami tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, konspirasi Lutfi bin Yahya juga harus tamat. Tak ada lagi glorifikasi yang dapat diwariskan olehnya untuk anak cucunya kelak, yaitu glorifikasi tentang klaim sejarah berkaitan dengan kehebatan leluhur klan Baalwi Yaman di bumi Indonesia atau Nusantara lewat pembuktian keberadaan makam-makam tokoh ciptaan mereka, khususnya yang berada di tanah Jawa. Sejatinya tak perlu dibaalwikan, keluarga Trah Keraton Jawa adalah keturunan dari para pembesar kerajaan Mataram Islam yang jelas merupakan keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak tanggung-tanggung, genealogi keluarga Keraton Jawa dari dua jalur keturunan Nabi Muhammad sekaligus, yakni Sunan Giri dan dinasti Tuban melalui Sunan Kalijaga. Kerajaan Mataram Islam dibagi menjadi dua wilayah sejak disepakatinya Perjanjian Giyanti terhadap VOC
pada tahun 1755. Alhasil, Kerajaan Mataram Islam dibagi menjadi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Kartasura Hadiningrat yang kemudian dihancurkan dan berubah menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Bila kembali ke masa berdirinya Kerajaan Mataram Islam, kerajaan ini didirikan oleh Panembahan Senopati atau bernama asli Danang Sutowijoyo yang kemudian keturunannya menjadi raja-raja Jawa hingga saat ini. Panembahan Senopati bisa disebut juga sebagai bapaknya seluruh keluarga keraton Jawa, baik Yogyakarta maupun Surakarta. Dia merupakan putra dari Ki Ageng Pamanahan dari istrinya Nyai Sabinah yang tak lain adalah putri Sunan Giri, yang bernama asli Syekh Ainul Yakin merupakan putra dari Syekh Maulana Ishak yang juga merupakan keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, istri Panembahan Senopati merupakan cucu dari Sunan Kalijaga dari Dewi Sarokah. Sunan Kalijaga sendiri merupakan cucu dari Adipati Tuban ke-7 bernama Raden Haryo Tejo yang dikenal juga sebagai Syekh Abdurrahman yang juga adalah keturunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga narasi singkat ini dapat menambah kewaspadaan kita untuk senantiasa menjaga kemurnian sejarah negeri ini, terutama jangan disusupi oleh anasir-anasir jahat penuh dengan konspirasi ala Yahudi dari klan Ba'alwi Yaman. Semoga pula setelah tahu bahwa keluarga terah keraton Jawa adalah jelas nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad, maka tak perlu lagi taklid buta terhadap para habaib klan Ba'alwi Yaman